globalisasi di mana batas wilayah sudah tidak menjadi persoalan, bagaimanakah posisi perempuan? Perempuan masih dipandang sebelah mata. Padahal, dalam proses pembangunan sebuah bangsa, peran perempuan sangat fundamental. Selain berperan di lingkup domestik, perempuan juga berperan di lingkup publik. Bagaimanakah penghargaan terhadap peran perempuan? Kurangnya penghargaan terhadap peran perempuan berkaitan dengan pandangan masyarakat bahwa perempuan sebagai pelengkap atau sebagai warga negara kelas 2. Perempuan sangat rentan mengalami berbagai kekerasan, seperti kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang dialami perempuan bukan sekedar fisik, tetapi juga psikis, ekonomi, dan seksual. Kekerasan dalam rumah tangga dialami perempuan dari berbagai strata sosial. Kekerasan tidak mengenal tempat, batas kedudukan, pendidikan, kekayaan, ras, agama, umur, dan keadaan lain. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung, ternyata seringkali justru menjadi tempat berbahaya buat perempuan dan anak-anak. Mengapa kekerasan dalam rumah tangga terjadi? Mengapa tidak banyak perempuan yang mau bicara atau berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Faktor apa yang menjadi kendala? Apakah hukum sudah berpihak kepada perempuan? Seorang perempuan, sebut saja Rina, berusia 33 tahun, bekerja di sebuah kantor pengacara cukup terkenal. Dia menikah dengan seorang laki-laki berusia 35 tahun. Mereka dikaruniai seorang anak. Pada awal perkawinan, Rina merasakan kebahagiaan. Suami sangat menyayanginya. Tapi hal ini tidak berlangsung lama. Dari mana sih? Pulang kerja, Mas. Jam segini? Hah? Apa sih, Mas? Curiga amat sih. Curiga. Kekerasan demi kekerasan dialami Rina. Sampai akhirnya Rina tidak tahan dan memutuskan bercerai. Sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga selalu dipandang sebagai persoalan yang hanya dialami oleh orang-orang tertentu saja. Orang melihat hal ini karena kaitannya dengan satu kata yang sangat manjur untuk mengatakan itu tidak ikut campur, yaitu keluarga, rumah tangga. Seolah-olah kata keluarga dan rumah tangga itu sebagai sebuah kata yang penuh dengan mujizat, di mana harus sakral sekali, nggak boleh ada orang lain yang ikut campur di dalamnya. Nah, kekerasan dalam rumah tangga ini menjadi sebuah persoalan sosial sebetulnya, karena kalau kita lihat sudah banyak sekali kasus yang menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu tidak hanya terjadi pada satu dua orang saja secara tidak secara tidak menyeluruh, tetapi sepanjang tahun selalu ada saja orang yang melaporkan bahwa dirinya mengalami kekerasan. Dengan demikian bahwa sebetulnya kekerasan dalam rumah tangga itu adalah persoalan yang sifatnya sosial, artinya semua perempuan memiliki potensi untuk menjadi korban kekerasan. Untuk itu mestinya masyarakat mulai melihat bahwa ini adalah bukan persoalan individual tapi persoalan masyarakat.
pada perjalanannya, Rina memutuskan menikah lagi dengan seorang laki-laki yang lebih muda usia. Suami kedua ini bekerja di sebuah perusahaan kontraktor. Perkawinan keduanya diharapkan Rina akan mendatangkan kebahagiaan. Harapan saya berumah tangga, saya tuh pengen punya suami yang bisa ngayomin istri, yang pasti berumah tangga itu harapannya kita pengen bahagia ya Mbak, kita ya besarin anak sama-sama gitu ya, kita tahun pertama ya memang kita bahagia, dia baik, itu dia menunjukkan sikap yang baik. Saya nggak nyangka kalau 2 tahun kemudian dia tuh mulai berubah sifatnya gitu ya, dia mukul saya hanya karena masalah sepele, itu bisa jadi besar gitu ya. Terus dia juga mulai ringan tangan. Saya itu istilahnya saya menikah sama dia kan, saya tuh janda gitu ya, jadi dia selalu curiga, padahal saya nggak seperti itu. Ingat ya, mulai besok kamu nggak boleh kerja aku. Kamu kira aku nggak bisa kasih nafkah kamu? Kamu kira aku nggak bisa kasih nafkah kamu? Ada apa Mas? Urusan keluarga? Langsung dipikirin. Ngaco itu. Mas keluar Mas. Saya tuh heran ya Mbak, kenapa orang-orang tuh di lingkungan saya tuh nggak pernah ada, istilahnya nggak mau ngerti gitu ya. Saya tuh dalam keadaan bahaya atau tidak gitu, kita udah teriak-teriak minta tolong, mereka tuh nggak mau tahu. Alasan mereka itu kan urusan rumah tangga gitu, mereka nggak mau nyampurin. Saya sedih gitu, saya pikir ya udah deh, umur saya cuma sampai di sini, pasti saya mati. Kebetulan ada tukang rokok sama tukang sapu jalanan. Mbak, tinggalnya di mana Mbak? Itu saya ambil aja ya. Ya perasaan saya sih ya Mbak, pada waktu itu ya, saya tuh kayaknya udah nggak ada harapan lagi gitu. Saya ini udah seperti sampah masyarakat gitu ya, dibuat sama suami saya sendiri. Padahal saya nggak begitu gitu, saya kerja baik-baik, kenapa kamu bikin saya seperti ini? Itu dia marah, saya dipukulin lagi, sampai akhirnya saya udah nggak berani lagi ngomong sama dia. Saya pikir, saya kalau ngomong ini salah, itu salah.
mana kamu? Di rumah mamanya Rosa, Ngapain? ngebantu. Ya masuk. Setiap kita sejak lahir di dunia sampai menjadi dewasa itu dibentuk oleh tatanan nilai dan kebiasaan yang ada di masyarakat. Nah, dalam hal ini laki-laki selama ini selalu dibentuk, dikonstruksikan atau ditempatkan di dalam masyarakat sebagai pihak yang harus mengepalai segala sesuatu, harus yang selalu didengar kata-katanya, dan menjadi posisi yang paling dominan dalam mengambil keputusan. Nah, ini sudah terlanjur menjadi sebuah pandangan umum bahwa laki-laki itu memang yang harus ditaati. Buka pintu lama benar. Lagi nindurin anak-anak, Mas. Terus? Lagian udah malam gini baru pulang. Lembur tahu. Kamu kira aku senang-senang? Seharusnya kamu bersyukur. Aku kerja keras untuk kamu anak-anak. Dasar perempuan bodoh. Aku cuma tanya, Mas. Aku mendengar yang enggak tentang Mas. Kamu ketus begitu? Mas, aku nggak enak, Mas. Kalau Mas selalu pulang malam seperti ini. Emangnya kenapa? Maksudmu apa? Aku nyeleweng. Ajar. Kamu yang nyeleweng. Ya Allah, itu. Lihat kamu. Hamil begitu. Diam. Aku tuh nggak pernah kemana-mana. Diam. Nggak pernah. Diam. Dasar perempuan nggak tahu diri. Saya dituduh yang enggak, padahal saya nggak melakukan hal-hal seperti itu gitu. Terus itu bukan sekali dua kali, Mbak, itu sering dia tuh memperlakukan saya seperti itu. Kayak saya masa-masa kehamilan saya tuh sering dipukulin sama dia sampai 1 minggu sebelum melahirkan. Posisi laki-laki yang selalu ditempatkan oleh masyarakat sebagai selalu yang menang, sebagai nahkoda, sebagai kepala keluarga, membuat kapanpun dia ingin melakukan sesuatu terhadap keluarganya atau perkawinannya, maka selalu diberikan oleh undang-undang atau kebijakan jalan yang menguntungkan dia. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat memandang, termasuk para pembuat kebijakan itu sendiri, bagaimana memandang posisi perempuan dan laki-laki.